Jadi sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk kita sebagai hamba-hambanya yang sedang berpuasa adalah kalau kita lupa, dan lupanya itu betul-betul lupa ya, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa kita. Tapi lupanya betul-betul lupa ya sahabat muslim, bukan lupa yang direncanakan dalam tanda kutip. Lupa yang direncanakan itu misalnya ya, saya mau pergi ke kantor, terus saya bilang ke istri saya, sayangku tolong bawain es teh manis dong di Tupperware. Belum, Mas kan puasa, siapa tahu nanti lupa. Kalau lupa yang seperti itu artinya lupa yang direncanakan. Kalau begitu tidak boleh. Tetapi ketika seseorang dia murni sedang berpuasa, kemudian di mejanya kebetulan ya ada air minum, mungkin sisa kemarin ya, atau ada botol air mineral di lacinya sisa sebelum Ramadan, kemudian dia buka tanpa sengaja dan dia refleks ngambil dan kemudian dia minum. Dan ketika selesai minum dia baru tersadar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya sedang berpuasa. Maka ketika kondisi seperti itu, selama ketika dia ingat, dia berhenti dari mengkonsumsi makanan atau minuman, maka insya Allah puasanya tidak mengapa, tidak batal. Ini adalah rahmat Allah kepada kita. Ada sebuah riwayat di mana ada salah seorang yang hidup di zaman sahabat Nabi, ya tidak disebutkan namanya siapa sahabatnya. Dia menemui sahabat yang cukup populer yaitu Abu Hurairah. Orang ini berkata, ya Abu Hurairah, ini asbahtu sha'iman. Wahai Abu Hurairah, aku niat berpuasa, fanasi itu, tapi aku lupa, fa'akaltu wa syarabtu. Aku makan dan aku minum. Apa kata Abu Hurairah? La ba'sa, tidak mengapa. Masya Allah. Terus dia bertanya lagi, Tsumma ya Abu Hurairah, ya, dakhaltu ala insan, ya, fanasitu, ya, fa'akaltu wa syarabtu. Aku kemudian silaturahmi ke tempat temanku atau saudaraku. Di situ aku lupa lagi. Aku makan lagi dan aku minum lagi. Apa kata Abu Hurairah? La ba'sa, Allahu at'amuka ya wasaqaka. Tidak mengapa. Itu berarti Allah yang memberi kamu makan dan memberi kamu minum. Kemudian orang ini berkata lagi, summa dakhaltu ala akhar. Kemudian aku masuk ke rumah atau ke tempat saudaraku yang lain lagi. Fanasitu fa'akaltu wa syarabtu. Kemudian di sana aku lupa lagi, aku makan lagi dan aku minum lagi. Apa kata Abu Hurairah? Innaka mru'un la ta'tadu bisyam. Kamu ini benar-benar orang yang tidak terbiasa berpuasa. Sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah dari riwayat ini ya. Yang pertama adalah bahwa kalau lupa, tetapi lupanya itu adalah lupa yang wajar. Lupa pertama itu lupa wajar. Lupa yang kedua sudah ya wajar tapi agak terlalu gitu ya sahabat muslim. Itu masih tidak mengapa selama betul-betul dia lupa. Artinya ketika seseorang lupa atau kita lupa sedang berpuasa, lantas kita makan dan minum, dan selama kita ingat kemudian kita buang sesuatu yang ada di mulut kita, misalnya kita minum nih, kemudian pas sedang setengah teguk gitu, masih ada sisa minuman di mulut kita, kita ingat, maka itu harus kita muntahkan, maka insya Allah puasanya tidak batal. Tapi kalau kita teruskan, maka puasa kita itu menjadi batal. Jadi sahabat muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perhatikan itu ya. Kalau kita lupa dan lupanya betul-betul tidak disengaja dan lupanya itu tidak direncanakan, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau lupanya disengaja, ya, dipersiapkan atau disengaja atau berlebihan seperti riwayat yang tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak ulama yang mengatakan kalau lupa yang ketiga itu maka menjadi tidak boleh. Ingat bahwa lupa itu tidak semuanya dimaafkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana la tukakhirna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengazab kami jika kami lupa atau jika kami berbuat kesalahan. Kata para ulama, ayat ini menggambarkan bahwa tidak semua lupa itu dimaafkan oleh Allah ya. Nah, sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang paling penting adalah azamkan niat kita sebaik-baiknya dalam hati. Ya Allah, saya niat berpuasa karena Engkau jagalah puasa hamba-Mu ini dari mulai fajar sampai dengan waktu azan maghrib berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga mempersiapkan segala sesuatu kita. Kalau misalnya kita naik kendaraan, mobil misalnya, maka hal-hal yang bisa menjadikan kita terlupa itu harus kita singkirkan. Misalnya makanan atau minuman atau permen kadang-kadang atau snack yang ada di mobil kita untuk bulan Ramadan, singkirkan dulu. Walaupun boleh juga ya kita menyimpan misalnya kurma ya di tempat tersembunyi di dalam mobil kita, karena kadang-kadang ya dalam kondisi kita sedang berkendara tiba-tiba
adzan maghrib datang, ya, pas kita pulang ke kantor dan tidak ada makanan minuman di kendaraan kita, ya maka kita boleh ya menyimpan seperti kurma, ya dan lain sebagainya untuk berbuka puasa pada saatnya kalau misalnya kita terjebak macet di jalanan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita bikin bi'ah. Bi'ah itu semacam lingkungan di rumah kita, lingkungan di tempat kerja kita yang memberikan nuansa bahwa kita sedang berRamadan gitu. Sehingga terjebak dari kelupaan itu menjadi semakin jauh. Jadi kita tidak mudah lupa karena yang lain mengingatkan. Ya misalnya ya kalau teman-teman di kantor biasanya ada musik-musik yang mengiringi kerja. Ketika Ramadan iringi musiknya itu musik yang religi, yang Islami, yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan bahwa ini bulan Ramadan dan lain sebagainya, maka ini akan menjadikan itu ya kita sedang puasa Ramadan ya, harus hati-hati gitu. Juga teman-teman kita yang lain harus saling mengingatkan, ya bro ini lagi Ramadan ya, jangan sembarangan ngomongin makanan, jangan taruh makanan di tempat yang sembarangan sehingga kita terhindar dari lupa. Dan yang terakhir ya sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya ya kalau misalnya kita semua dalam kondisi berpuasa dan kita kemudian lupa nih, pada intinya ya kalau kita sedang berpuasa dan kita lupa, dan lupanya betul-betul lupa karena ketidaktahuan kita ya, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Nah yang satu lagi yang mungkin tadi belum terjawab adalah bagaimana kalau kita terpaksa berbuka puasa. Kalau kita terpaksa berbuka puasa karena ya, kondisi kehausan yang teramat sangat. Misalnya seseorang yang bekerja di terbuka ini ya kuli bangunan, dia berusaha untuk berpuasa tetapi kemudian dia lemah, lemas. Yang kalau dia tidak berbuka puasa bisa mengakibatkan sakit ya, maka ulama mengatakan dalam kondisi seperti ini dia boleh berbuka puasa kalau dengan puasanya itu mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, tapi dia wajib mengqadha di hari-hari yang lainnya. Barangkali ini sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.